Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan perdata terhadap AKBP Bintoro dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka pembunuhan seorang remaja di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru pada 2024 lalu. Tersangka pembunuhan Arif Nugroho dan Bayu Hartoyo mencabut gugatan perdata yang mereka layangkan kepada AKBP Bintoro dan 2 anak buahnya saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Gugatan perdata itu diajukan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Bintoro terhadap kedua tersangka. Selain kepada Bintoro dan anak buahnya, Arif Nugroho dan Bayu Hartoyo juga menggugat Evelyn Dohar Hutagalung dan Heri. Keduanya merupakan mantan kuasa hukum mereka saat menangani perkara pembunuhan tersebut. Dalam tuntutannya, penggugat meminta hakim memutus para tergugat mengembalikan uang senilai 1,6 miliar rupiah. Mereka juga meminta agar hakim memutuskan memberi sanksi berupa denda 1 juta rupiah per hari jika penggugat telat membayar uang yang diminta tersebut. Menurut kuasa hukum tersangka, Pahala Nurul, pencabutan gugatan dilakukan karena ada kesalahan berkas dan nominal kerugian yang dituntut. Selain itu, akan ada pihak lain yang juga digugat secara perdata. Namun pihaknya enggan memberitahu orang yang dimaksud. Rencananya sidang akan dilanjutkan dengan agenda penetapan pencabutan gugatan pada Rabu 12 Februari mendatang. Tim TV One mengabarkan. Dikarenakan kita mau menambahkan para pihak, maupun ada alamat yang kurang tepat, alamatnya ya, jadi kita mencabut sementara kita mencabut. Namun kami akan melakukan upaya lagi seperti ini untuk menambah pihak berikutnya, sehingga supaya antara positif kreditur kami nilai kerugiannya lebih kita masukin lagi, seperti itu. Penambahannya Kapolres bukan Bang? Penambahannya nanti kita belum bisa sampaikan sekarang, nanti terdata juga di ikut kita. Berapa orang kan? Ada 1 atau 2 orang lah yang mau tambahkan. Hukum penggugat telah mencabut gugatannya. Jadi kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Karena apa yang kalau kita lihat format gugatan awal itu adalah penuh fitnah dan untuk menguncikan nama baik institusi kepolisian. Terima kasih. Ya Putri dan juga pemirsa, sebenarnya kan kalau pencabutan hukum perdata itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi kemudian yang dijelaskan oleh kuasa hukum bagaimana ada kesalahan nominal dan juga bahkan ada kemungkinan nama-nama baru yang muncul dalam kasus ini. Ini makin menarik ya? Makin menarik, makin kusut juga nih gitu loh kalau dibilang. Jadi pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang berada di studio langsung. Ya. Ada siapa aja? Kita perkenalkan ada Pak Yusuf Warsim yang kayaknya malang melintang ya, bolak-balik ini harus menjelaskan ya update soal kasusnya AKBP Bintoro ya. Betul. Selaku Komisioner Kompolnas. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Pagi Pak Yusuf semuanya. Dan juga ada Pak Edi Hasibuan selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI dan juga Ketua Prodi Magister Hukum di Universitas Bayangkara. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Edi Horas. Oke, mungkin langsung saja ya. Tadi sudah dibahas ya sama Philip juga. Ini masih terus berkembang kasusnya. Saya mau langsung ke Pak Yusuf mungkin ya. Pak Yusuf, ini sudah sampai episode mana nih Pak? Series dari AKBP Bintoro dan kawan-kawan ini Pak? Ya, episode apa ya? Ini kan bukan drama. Tapi ini bagian dari tugas Kompolnas menjalankan fungsinya mengawasi. Ada 2 kasus dugaan pemerasannya. Ini sejauh ini prosesnya sudah bagus, artinya sudah diagendakan besok oleh Propam Polda Metro Jaya untuk dilakukan sidang KKB. Ini sesuai dengan yang pernah saya sampaikan ketika hari Rabu yang lalu Kabid Propam sudah merilis akan dilakukan proses untuk selanjutnya sidang, artinya sudah ada kesimpulan dugaan pelanggaran kode etik. Nah itu sudah jelas, Nah, ada dugaan pelanggaran kode etik sehingga sesuai dengan mekanismenya ya diproses dalam sidang. Nah ini kalau mau dikatakan episode ya ini sudah di ujung. Nah, tapi nanti ada season 2 nggak? Nah, season 2-nya apa ini kira-kira? Season 2-nya ya putusan.
Oke, maksudnya mungkin Setelah bakalan ke putusan. pidana gitu. Selain Itu etik akan ke bagaimana? pidana itu apakah ada kemungkinan ke sana gitu loh Pak Yusuf? Sesuai yang sudah pernah saya sampaikan juga bahwa dalam proses ini tidak tertutup bahwa proses pidana itu. Kita nanti akan melihat fakta-fakta persidangan kode etik, tapi sejauh ini sebelum kita masuk ke fakta-fakta sidang kode etik, kalau itu disebut namanya dugaan pemerasan, ya itu ada unsur dugaan pidananya. Nah, kemarin kita sudah bilang, nanti kita mendorong proses itu karena bagaimana yang sering saya bilang, di dalam kasus-kasus lain ada penerapan hukum bahwa oknum yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya dilakukan proses kode etik, tapi juga proses pidana. Itu ada di kasus-kasus lain. Oleh karena itu, kita tentu memastikan dan mendorong untuk Polda Metro Jaya ini menerapkan hukum yang sama dengan kasus-kasus lain. Ada proses kode etik, ada proses pidana, tapi sekali lagi tentu yang kita dorong dua pekerjaan itu harus profesional. Semuanya diungkap berdasarkan bukti-bukti agar ada transparansi, akuntabilitas, dan intinya apa? Masyarakat punya kepercayaan. Tidak ragu bahwa kasus ini tuntas, diusut, tegas. Nah, tegas artinya ada pelanggaran kode etik sesuai dengan fakta-fakta yang nanti diberikan sanksi. Bagaimana selanjutnya proses pidananya tentu berdasarkan bukti-bukti yang menjelaskan adanya unsur pidana itu, penyelidikan, apabila sudah ada peristiwa pidananya ditingkatkan ke penyidikan. Itu pada kasus-kasus lain diterapkan. Ini yang kita dorong. Nah, yang kedua, kasus awalnya tetap kita kawal. Yang sudah P21 itu sudah dalam jaksa penuntut umum. Bagaimana nanti tahap 2-nya, pelimpahan semua barang bukti, tersangka bagaimana. Baik. Selanjutnya proses-proses yang lain ini, ada fakta yang proses yang berjalan penyidikan soal kekerasan seksual, itu kita kawal. Selanjutnya, bagaimana dengan klarifikasi AKBP Bintoro soal adanya fakta narkoba, senjata ada api. fakta senpi, ini bagaimana? Tentu ini kita kawal, harus jelas ini, harus jelas penyikapannya. Oke, baik. Kita langsung ke Pak Edi. Pak Edi mungkin ada tanggapannya dari penjelasan Pak Yusuf. Tapi melihatnya bagaimana? Jadi gini, kalau kita lihat memang tadi sampaikan Pak Yusuf ya, memang ini nanti akan dibuktikan ya di dalam sidang kode etik profesi yang akan datang. Ya saya kira mungkin cuma besok sudah digelar ya. Termasuk nanti kalau kami lihat bahwasanya salah satu yang akan menjadi perhatian daripada Propam yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini ya, bahwa dia akan melihat nanti apakah betul misalnya ada unsur pemerasan di sini. Karena semua kan harus dibuktikan secara hukum ya. Betul misalnya kalau kemarin ada pengakuan bahwasanya ada penyerahan uang, ada juga masalah mobil mewah ya. Nanti akan dilihat apakah bisa dibuktikan atau tidak. Ya karena semua harus berdasarkan fakta. Sesuai dengan apa namanya kode etik profesi Polri bahwasanya yang dilihat ya adalah akan dilihat siapa-siapa. Kalau memang betul ada penyerahan sejumlah uang, siapa yang ngasih, siapa yang menerima. Kemudian jangankan miliaran ya sebetulnya. 100.000 juga tidak boleh. Intinya seperti itu ya. Tidak boleh. Anggota Polri tidak boleh melakukan penerimaan. Dan jangankan penerimaan ya. Misalnya tadi ada pemerasan disampaikan. Untuk memberikan perlakuan istimewa saja tidak boleh. Itu dijelas di dalam etika kelembagaan yang ada di Kode Etik Profesi Polri. Disebutkan bahwa polisi di sini harus profesional. Tidak boleh melakukan diskriminasi di dalam penanganan perkara. Atau juga di situ dijelaskan bahwasanya ada kewajiban yang dilakukan oleh apa namanya penyidik agar betul-betul bisa menangani kasusnya secara profesional. Ya, ada karena ada aturan, ada prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian setiap menangani perkara. Ya, termasuk misalnya disampaikan kemarin. Ada banyak pasal misalnya ya, ada 338 pembunuhan ya, kemudian ada 359 kelalaian ya. Kemudian akan dilihat diterapkan nggak ini. Kenapa sampai 338 sampai saat ini belum muncul? Ada apa? Nah ini akan dilihat nanti ya. Dan itu di dalam pemeriksaan
di dalam sidang kode etik profesi nantinya itu akan diungkapkan semua. Bagaimana fakta-fakta di lapangan ini akan dilihat. Apakah memang itu diterapkan penyidiknya atau tidak? Baik, yang menarik juga bagaimana kemudian setelah di sidang kode etik ini sebenarnya bentuk hukuman apa yang kemudian menghantui para oknum polisi ini, 2 AKBP dan juga 2 AKP. Sebenarnya apa bentuk hukuman yang akan mereka terima? Dijawabnya sesaat lagi, Pak Edi dan juga Pak Yusuf. Setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan dialog pada pagi hari ini. Saya mau melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Edi tadi yang terpotong dengan iklan. Pak Edi kan tadi kita sudah saya bertanya. Ini kan sebenarnya kasus sebenarnya masih abu-abu antara pemerasan ataupun penyuapan. Nah kemudian kalau dari kacamata Pak Edi, para oknum polisi ini bentuk hukuman yang menghantui mereka seperti apa di sidang kode etik ini? Nanti ketika misalnya itu dilakukan gelar sidang profesi etik profesi Polri, maka nanti pada akhirnya nanti komisi etik akan memberikan suatu putusan mulai dari teguran sampai demosi, sampai yang paling terberat adalah pemberhentian yang tidak hormat. Nanti kalau misalnya apabila terbukti di dalam hal misalnya kalau ada tuduhan pemerasan itu nanti akan dilihat, akan dibuktikan di persidangan kode etik profesi, apakah betul pemerasan itu bisa dibuktikan. Jika itu misalnya bisa dibuktikan, bisa-bisa oknum yang bersangkutan bisa di PTDA, pemberhentian yang tidak hormat. Kenapa demikian? Karena ini bukan saja masalah administrasi yang kode etik profesi, tetapi juga ini masalah pelanggaran hukum pidana. Ini sangat betul-betul dihindari. Jangan sampai anggota Polri ada yang melakukan penyimpangan seperti itu. Dan itu pelanggaran terberat kalau melakukan pemerasan kepada masyarakat. Itu jelas adalah merupakan masuk dalam pelanggaran etika kelembagaan. Di situ dijelaskan bahwasanya ada larangan-larangan yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri. Termasuk misalnya dia harus menjaga melakukan tugasnya di dalam profesional kemudian termasuk juga menjaga citra Polri. Itu menjadi kewajiban. Sementara kalau kita berbicara tadi kan pemerasan. Kalau penyuapan apakah bentuk hukumannya nanti akan lebih ringan dari pemerasan atau seperti apa? Kalau misalnya lihat seperti itu, bisa juga misalnya kalau misalnya itu terbukti dalam suap mungkin ancamannya lebih ringan Tetapi lebih ringan juga jangan lihat bisa demosi. Demosi itu adalah penempatan penempatan dari satu satker tertentu kemudian dipindahkan ke satker lain tapi sifatnya yang lebih rendah. Dan itu lama dan itu kemudian termasuk juga di situ adalah tidak boleh ada kenaikan pangkat selama misalnya 5-10 tahun tidak boleh ada naik pangkat kemudian jangan-jangan misalnya yang lain tidak boleh promosi itu ada di situ Baik, saya ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, kalau Anda melihat apakah Propam ini hanya sebatas AKBP Bintoro dan kawan-kawan di reskrim lah begitu atau akan mengembangkan kasus ini? Karena kita masih menunggu nih, publik masih menunggu soal kasus atau pasal-pasal lainnya yang tadi kepemilikan narkoba, senjata api gitu kan yang kita tahu belum bergerak nih. Unit TPA misalnya Kamnek dan juga Satres Narkoba itu belum ada bergerak, hanya pembunuhan nih fokusnya. Nah, apakah akan didalami juga ini ke depan? Sejauh ini yang akan disidangkan besok masih terbatas pada oknum AKBP Bintoro dan lain-lain itu 4 oknum kan itu. Karena kan biasanya 4 oknum ini LP-nya masing-masing itu. Yang intinya mereka adalah terduga pelanggar. Kalau sudah dibentuk komisi kode etik dan besok disidangkan, mereka statusnya terduga pelanggar. Hanya di dalam hal mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan kan tentu kita akan melihat saksi besok. Apakah atasan mereka menjadi saksi tidak? Atasan Kasat itu kan Wakapolres dan Kapolres. Kami sendiri kan bersaran karena ini kasus pidananya korbannya kelompok rentan. Kami tahu bahwa Polri sendiri sebenarnya memberikan atensi terhadap kelompok rentan, korban-korban kasus tindak pidana anak dan perempuan. Artinya
dalam kerangka itu tentu kita mengasumsikan atasan itu memberikan atensi kepada korban kelompok rentan, ini harus segera ditangani dengan baik. Itu kira-kira atensinya. Karena kan ini kelompok rentan. Kami sendiri sangat memberikan perhatian itu. Maka ini kan perlu dimintakan klarifikasi. Apakah Kapolres, Wakapolres sebagai atasan Kasat harus mengintervensi juga ya, agar atensi kasus ini bisa untuk cepat. kasus itu ditangani dengan baik. Nah, ada tidak? Atau sebaliknya, itu penting untuk mendapatkan sejauh mana kasus ini diatensi agar ini tuntas dengan baik. Ini perlu dimintakan klarifikasi. Tapi besok kita lihat apakah ini ada dalam kesaksian dan siapa-siapa saksinya. Yang kedua, karena kembali kepada dugaan pemerasannya ini yang harus dibuktikan besok. Nah, tapi dugaan pemerasan ini bisa unsur murni kode etik, atau bisa pidana. Ada unsur pidana. Oke, itu yang masih kita tunggu-tunggu ya, Pak Yusuf dan juga Pak Edi. Apakah nanti dari sanksi etik ini akan menuju ke sanksi pidana juga yang akan dijerat ataupun menjerat AKBP Bintoro dan juga 3 anggota lainnya? Kita masih menunggu hasilnya bagaimana. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Sehat semuanya.